光的温度，开出一段不寻常的追逐。揭开它神秘的面纱，要让这力量重复，直到找寻出那段往事的归宿。Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 53. Bab 258, tertangkap. Ada cahaya berkilauan di permukaan danau yang tenang. Di atas batu besar di tengah danau itu, sesosok yang menyerupai patung duduk di sana. Dia tidak bergerak 1 inci pun sementara suhu tubuhnya bahkan turun ke titik beku. Sementara itu, napasnya menjadi sangat lemah. Namun, Little Marten, yang sekarang melayang di udara, tahu bahwa ini adalah momen terobosan penting bagi Lindong. Jika dia mampu mengganti rona hijau perunggu di kulitnya dengan cahaya hangat seperti batu giok, maka Lindong akan berhasil menguasai Jade Thunder Body. Pada saat itu, kekuatannya pasti akan melonjak. Di tengah danau yang tenang itu, Little Marten terus mengawasi Lindong. Namun, tiba-tiba ekspresinya membeku, sebelum dengan cepat menoleh dan berbalik untuk melihat ke kejauhan. Perubahan dramatis terjadi di matanya, karena merasakan aura yang sangat kuat yang berlari ke arah mereka dari arah itu. Aura ini, sepertinya tidak ramah. Mata Little Marten berkilauan, sebelum ekspresinya berubah semakin serius karena dengan jelas mendeteksi betapa dahsyatnya aura itu. Dilihat dari situasi saat ini, sepertinya yang terakhir jelas menuju mereka. Mereka memang terampil. Mereka benar-benar berhasil melacak kami dengan sangat cepat. Sama seperti ekspresi Little Marten yang berubah-ubah, Little Flame, yang melayang di udara, juga berhasil mendeteksi aura kuat yang menuju ke arah mereka. Segera, ia melepaskan raungan harimau, sebelum percikan petir muncul dan melayang di sekitar tubuhnya. Swos! Di bawah perhatian penuh dari 1 harimau dan 1 marten, kilatan cahaya dengan cepat muncul dari cakrawala yang jauh, sebelum berubah menjadi sesepuh yang mengenakan jubah abu-abu, yang melayang di atas tombak tulang besar. Wajah sesepuh itu muram, sementara matanya menatap langsung ke danau di lembah. Kemudian, kata-katanya yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kental terdengar. Bajingan kecil, setelah kamu membunuh putraku, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Memang. Ketika merasakan niat membunuh yang kental yang terkandung dalam nada sesepuh, hati Little Marten tenggelam. Tidak pernah menyangka bahwa orang tua ini bisa memburu mereka begitu cepat. Lebih jauh lagi, saat ini Lindong berada pada saat yang paling kritis dalam pelatihannya dan dia tidak boleh diganggu. Menggeram. Sama seperti mata Little Marten berkilauan, Little Flame sudah meraung ganas pada individu itu yang telah mengganggu pelatihan Lindong. Saat dia membuka mulut harimaunya, sebuah bola petir muncul sebelum dia dengan kejam terbang ke arah sesepuh itu, yang melayang di atas tombak tulang. Penatua yang mengenakan jubah abu-abu itu, melayang di atas tombak tulang raksasanya. Wajahnya yang tua dan keriput menatap dingin sosok itu, yang duduk di tengah danau. Sehubungan dengan serangan Little Flame, bahkan sebelum mencapai tubuhnya, itu sudah dibelokkan oleh perisai tak terlihat. Sepertinya bajingan kecil ini berada pada titik kritis dalam kultivasinya. Ya, itu akan menghemat usahaku. Biarkan saya menangkap Anda terlebih dahulu dan memotong semua anggota tubuh Anda, sebelum saya menampilkan tubuh Anda di Great Puppet City selama 10 hari. Penglihatan sesepuh berjubah abu-abu itu tajam dan berbisa. Dia segera mendeteksi bahwa Lindong saat ini tidak dapat membalas. Oleh karena itu, dia langsung terkekeh, sebelum tangannya terulur dan berubah menjadi tangan energi mental raksasa keabu-abuan dan segera mengusap kepala Lindong. PFFT. Ketika dia melihat tetua berjubah abu-abu itu bergerak, mata Little Marten menjadi dingin sebelum mendengus dingin. Segera,
ia melambaikan cakarnya sebelum seberkas cahaya ungu gelap terbang keluar dan menempelkan dirinya ke tangan energi mental raksasa itu. Kemudian, sifat korosif yang mengerikan itu secara instan mengurangi tangan energi mental raksasa itu menjadi apa-apa. Oh! Langkah Little Marten ternyata jauh melebihi harapan para tetua berjubah abu-abu itu, saat dia langsung berseru kaget. Matanya melirik Marten kecil tanpa perasaan, sebelum pupil matanya tiba-tiba menyusut. Oh, itu sebenarnya adalah jiwa iblis. Heh, menilai dari kemampuanmu, kamu seharusnya sangat kuat ketika kamu memiliki tubuh fisik. Sayangnya, saat ini, kamu bukan apa-apa di depanku. Nyah. Setelah dia berteriak, arus udara keabu-abuan langsung keluar dari jubah sesepuh. Arus udara ini sangat dingin dan ganas. Setelah mereka berjungkir balik di udara, mereka segera menyapu dengan ganas ke arah Little Marten seperti badai salju. Saat menghadapi serangan tetua berjubah abu-abu itu, Marten kecil buru-buru melambaikan cakarnya. Kemudian, cincin ungu gelap segera muncul, sebelum berubah menjadi lingkaran cahaya yang bersinar dan melindungi tubuhnya. Bang bang bang. Arus udara keabu-abuan itu menghantam keras lingkaran cahaya ungu tua di sekitar tubuh Little Marten, sebelum mereka mengeluarkan suara yang menghancurkan bumi. Sementara itu, tubuh Little Marten terus-menerus terlempar ke belakang. Terbukti, berdasarkan kekuatannya saat ini, ia tidak dapat menandingi Huagu yang berada pada tahap penciptaan Ki tingkat lanjut. Menggeram. Sementara Little Marten terus didorong mundur oleh Huagu, Little Flame mengeluarkan raungan marah. Cahaya petir bergelombang di sekitar tubuhnya, sebelum secara langsung mengepakkan sayap cahayanya dan menyerbu ke arah Huagu. Nyah! Ekspresi Huagu berbisa. Kemudian, tombak tulang keabu-abuan di bawah kakinya seperti tongkat baseball, sebelum terbang ke depan dan dengan kejam memukul Little Flame dengan kekuatan yang luar biasa. Menggeram. Setelah dipukul dengan kejam oleh tombak tulang itu, tubuh Little Flame segera terhempas saat mengeluarkan serangkaian jeritan kesakitan. Kemudian, tubuh besarnya menghantam batu gunung, sebelum menghancurkan batu itu. Meskipun mengalami pukulan berat, mata Little Flame berubah menjadi semakin merah darah. Sebuah cahaya petir berkilau sementara setiap rambut di tubuhnya berdiri. Kemudian, sekali lagi tanpa rasa takut menyerang Huagu. Ledakan! Ledakan! Namun, berdasarkan kekuatan Little Flame saat ini, secara alami tidak dapat menandingi Huagu. Oleh karena itu, setiap kali ia maju, hasil akhirnya tetap sama karena terus dipukuli dengan dingin oleh Huagu. Saat ini, itu tampak sangat mengerikan. Kamu bangsat! Ketika melihat bagaimana Huagu menyiksa Little Flame, kemarahan yang intens tanpa sadar muncul di mata Little Marten. Segera, itu menarik napas dalam-dalam, sebelum dengan kejam mengarahkan cakarnya. Kemudian, ia membuka mulutnya dan meludahkan sejumlah besar sinar ungu gelap. Ketika sinar cahaya ungu tua ini muncul, mereka dengan cepat berkumpul bersama sebelum berubah menjadi bilah berputar ungu tua yang bersinar. Pedang yang berputar itu dipenuhi dengan aura yang kuat, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata saja. Sepertinya itu cukup kuat untuk merobek langit. Roda ajaib merobek surga. Ketika pisau berputar-putar ungu tua yang bersinar itu muncul, mata Little Marten sedikit redup. Kemudian, cakarnya menunjuk ke arah Huagu yang melayang di udara. Segera, bilah yang bersinar itu bergetar, sebelum menghilang pada kejadian berikutnya. Namun, saat pedang berputar-putar ungu tua yang bersinar menghilang, Huagu yang melayang di udara mulai merasakan sensasi jantung berdebar. Pengalaman pertempuran hidup dan matinya yang tak terhitung jumlahnya terbukti bermanfaat. Segera, dia mencengkeram tangannya, sebelum tombak tulang raksasa itu segera muncul di tangannya. Kemudian, kekuatan Yuan yang perkasa menyembur keluar seperti gelombang pasang. Seketika, bayangan tulang memenuhi cakrawala, sebelum langsung berubah menjadi dinding tulang dan melindungi seluruh tubuh Huagu. Dinding tulang surgawi. Bayangan tulang padat, asli atau palsu, mengelilingi seluruh tubuh Huagu. Sepertinya seketika, seluruh langit dipenuhi dengan bayangan tulang putih. Dentang-dentang-dentang. Sama seperti bayangan tulang ini terbentuk,
cahaya ungu gelap tiba-tiba muncul entah dari mana sebelum langsung menghancurkan bayangan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kemampuan pertahanan bayangan tulang itu cukup kuat, sepertinya pedang ungu tua yang bersinar itu adalah benda paling tajam di dunia, karena langsung merobek dinding tulang. Sial! Dalam sekejap mata, bayangan tulang yang memenuhi cakrawala telah hancur total. Saat dia menatap cahaya ungu gelap yang tumbuh dengan cepat di matanya, semburat kejutan melintas di wajah Huagu. Segera, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya meledak begitu saja, sebelum pancaran pada tombak tulangnya berubah semakin cemerlang. Akhirnya, dengan kekuatan yang menakutkan, dia perlahan mengarahkannya ke pedang berputar-putar ungu tua yang bersinar itu. Melekat! Suara renyah bergema di udara. Kemudian, pada contoh berikutnya, gelombang kejut energi yang sangat hebat meletus di udara. Ledakan! Lusinan kolom air langsung meletus dari danau di bawah, saat mereka melesat ke langit, sebelum akhirnya jatuh. Itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Sayang sekali, Little Marten menatap Huagu, yang telah dipaksa mundur beberapa lusin langkah oleh serangannya, sebelum diam-diam menghela nafas. Pada puncaknya, jika melakukan serangan ini, seluruh pegunungan ini kemungkinan akan terbelah. Namun, saat ini, itu bahkan tidak bisa menghabisi kura-kura tua tahap penciptaan Qi. Part 54. Bab 259, Menangkis tahap pembuatan Qi tingkat lanjut. Melekat! Suara jernih dan tajam meletus di udara sebelum gelombang kejut yang sangat dahsyat menyapu. Di pusat tabrakan, tombak kuno dan tombak tulang masing-masing melepaskan cahaya keemasan dan keabu-abuan, sementara gelombang kejut energi yang menakutkan menyebar. Faktanya, bahkan udara di sekitarnya terlempar dengan paksa. Ledakan! Gelombang udara menyapu sebelum tombak kuno dan tombak tulang keduanya ditiup ke belakang. Karena Little Marten terlalu dekat dengan tabrakan, tubuhnya langsung terhempas oleh benturan. Segera, sebuah tangan muncul di belakang punggungnya dan menstabilkan tubuhnya. Nak, jika kamu sedetik kemudian, aku harus mempertaruhkan nyawaku lagi. Sosok Little Marten menjadi sedikit ilusi karena gelombang udara itu. Kemudian, ia memiringkan kepalanya dan melihat sosok di belakang, sebelum menghela napas lega dan berkata. Di belakang Little Marten, ada sosok yang melayang di atas bayangan pedang. Tubuh sosok itu lurus seperti pensil, sementara aura tangguh dan mendominasi muncul dari tubuhnya. Tentu saja, sosok ini secara alami adalah Lindong, yang baru saja muncul dari kultivasinya. Saat ini, rona hijau perunggu di kulitnya telah benar-benar hilang. Di tempat itu, ada cahaya hangat seperti batu giok, yang menyebabkan kulitnya tampak seperti logam padat dan tembus cahaya. Ini adalah tahap kedua di Great Sun Thunder Yuan, Jade Thunder Body. Sepertinya kali ini, dengan bantuan dari 1000 buah binatang, Lindong akhirnya bisa memajukan tubuh guntur perunggu ke tubuh guntur giok. Akibatnya, kemampuan bertarungnya akan melonjak ke tingkat yang sama sekali berbeda. Selanjutnya, getaran Yuan Power yang merembes keluar dari tubuh Lindong, beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Terbukti, saat ini, kultivasi Yuan Power-nya sekali lagi menembus ke tahap pembuatan formulir lanjutan. Setelah menyelesaikan kultivasinya, Lindong praktis telah mengalami transformasi revolusioner. Kaki Lindong melangkah ke bayangan pedangnya, sementara cahaya hangat seperti batu giok berkilauan di tubuhnya. Matanya menatap dingin pada Huagu, yang berada di kejauhan, sebelum dia berbalik untuk melihat Little Flame, yang sekarang penuh dengan luka. Segera, kemarahan melintas di matanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa bajingan kecil sepertimu benar-benar dapat berhasil menerobos pada saat yang kritis seperti itu. Mata berbisa Huagu seperti pisau tajam, saat mereka menyapu tubuh Lindong, sementara dia dengan dingin berbicara. Meskipun dia berbicara tanpa perasaan, badai kecil mengamuk di dalam hati Huagu. Dalam pertukaran singkat mereka sebelumnya, dia bisa merasakan kekuatan hebat Lindong. Kekuatannya jauh melebihi praktisi tahap penciptaan bentuk biasa. Sepertinya alasan mengapa orang itu bisa membunuh Huagu adalah karena dia cukup terampil. Kentut tua, putramu mencoba merebut tombak kunoku. Dia pantas mendapatkan apa yang dia dapatkan, kata Lindong dengan dingin. Bahkan jika putraku membunuhmu, dia akan tetap benar.
Sama seperti bagaimana dibenarkan bagiku untuk membunuhmu sekarang. Kata-kata Hua Gu sangat kuat dan mendominasi. Menurut pendapatnya, sepertinya jika Hua Zong ingin merebut tombak kuno Lindong, bahkan jika dia membunuh Lindong, dia akan tetap dibenarkan. Memang sepertinya anjing muda itu mirip dengan anjing papanya. Ketika dia mendengar kata-kata Hua Gu, Lindong sangat marah. Bajingan kecil, bersumpah semaumu sekarang. Nanti, ketika aku menangkapmu, kamu akan berpikir bahwa kematian adalah sebuah kemewahan. Wajah tua dan keriput Hua Gu sangat mengerikan saat dia menatap Lindong. Dia tidak repot-repot berbicara dengannya lagi karena tidak mungkin dia bisa memaafkan pembunuh putranya. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan hasil. Itu untuk menangkap dan menyiksa Lindong, untuk membalas kematian Hua Zong. Tombak tulang penghancur jiwa. Hua Gu itu memang kejam. Segera, Yuan Power yang tangguh menyembur keluar, sebelum cahaya abu-abu yang sangat dingin meletus di tombak tulangnya. Kemudian, cahaya keabu-abuan berkumpul, sebelum tombak tulang dengan kejam dilemparkan ke arah Lindong, dengan kekuatan yang cukup untuk secara instan menghancurkan praktisi elit tahap penciptaan formulir tingkat lanjut. Ketika dia melihat Hua Gu langsung menyerang, ekspresi serius melintas di wajah Lindong. Tahap penciptaan Qi tingkat lanjut adalah satu tahap kultivasi di atasnya. Meskipun dia memiliki banyak trik di lengan bajunya, dia tidak berani lalai sama sekali. Transformasi kera iblis. Raungan yang dalam terdengar dari tenggorokan Lindong, sebelum tubuhnya segera membengkak beberapa kali. Saat ini, dia tampak seperti patung batu giok raksasa. Faktanya, kali ini, ada cahaya keemasan berkilauan di forehan Lindong. Samar-samar, itu tampak seperti tanduk naga emas yang mirip dengan kera naga kuno. Dia sebenarnya bisa menggunakan garis keturunan kera naga kuno sedemikian rupa. Ketika melihat tanduk emas di dahi Lindong, semburat kejutan melintas di mata Little Marten. Teknik tombak timbangan surgawi, tombak skala Python. Tubuh Lindong melonjak beberapa kali, sementara kekuatan agung, yang mampu mencabut gunung, menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Telapak tangannya dengan erat mencengkeram tombak skala surgawi kuno, yang juga telah tumbuh beberapa kali. Kemudian, cahaya keemasan yang cemerlang menyembur keluar, sebelum berubah menjadi bayangan Python raksasa dan langsung bertabrakan dengan tombak tulang itu dengan kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Suara keras dan memekakkan telinga meletus di udara, sebelum kolom air raksasa sekali lagi meletus dari danau di bawah. Ketika gelombang kejut Yuan Power menyapu, tubuh Lindong buru-buru mundur beberapa langkah di udara, sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Kemudian, saat dia menatap Hua Gu, yang juga dipaksa mundur beberapa langkah, dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Saat ini, berdasarkan kekuatannya saat ini, selain transformasi kera iblis dan tubuh guntur giok, ia mampu menandingi praktisi elit tahap penciptaan Qi tingkat lanjut. Haha, kentut tua, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membunuhku. Lindong tertawa terbahak-bahak, sebelum dia mencengkeram telapak tangannya. Kemudian, platform emas besar dan megah langsung terbentuk di atas kepalanya. Segera, dia mengulurkan tangannya sebelum jari-jarinya menembus jauh di dalam platform emas. Satu tangan memegang tombaknya, sementara yang lain meraih ke platform emasnya. Sementara cahaya keemasan itu mengalir, dia tampak seperti dewa perang, dipenuhi dengan aura yang sangat kuat dan mengancam. Swos! Dengan cahaya keemasan yang berkilauan, Lindong langsung berlari ke depan. Garis-garis bayangan tombak yang tangguh terbentuk dari tombak kunonya, sementara angin kejut yang sangat mendominasi mengiringi platform emasnya, sebelum keduanya secepat kilat terlempar ke arah Hua Gu. Dentang-dentang-dentang. Saat ia menghadapi serangan agak gila Lindong, wajah Hua Gu berubah sedikit baja hijau. Dia segera mendorong keluar setiap kekuatan Yuan yang tangguh, yang hanya tersedia untuk praktisi elit tahap Qi penciptaan tingkat lanjut. Kemudian, tombak tulang di tangannya dipenuhi dengan dingin yang suram dan dingin, sebelum dengan kejam bertabrakan dengan bayangan tombak dan platform emas. Pertempuran mereka sangat intens. Dua sosok melintas di udara dan setiap kali mereka bertabrakan, serangkaian gelombang kejut yang menakutkan akan meletus dan menyebabkan gelombang muncul di danau di bawah.
Segala sesuatu dalam radius 100 meter benar-benar hancur oleh mereka. Dengan menumpuk tubuh guntur giok dan transformasi kera iblisnya, bersama dengan sensor energi mentalnya yang tajam, anak ini menjadi sangat kuat. Faktanya, dia bahkan mampu menandingi praktisi tahap Ki penciptaan tingkat lanjut. Saat menatap pertempuran sengit di udara, keterkejutan melintas di mata Little Marten. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Lindong dan Huagu berbeda satu tingkat. Namun, ada batas waktu untuk transformasi kera iblis dan tubuh guntur giok. Ketika saat itu tiba, Lindong mungkin akan kalah dari Huagu. Mata Little Marten berbinar. Itu sangat menyadari kelemahan Lindong. Meskipun Lindong sangat kuat, dia tidak bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama. Karena itu, jika pertarungan ini berlarut-larut, keuntungannya secara bertahap akan berkurang. Bajingan kecil, setelah seni bela diri penambah fisikmu habis, aku akan membuatmu memohon kematianmu sendiri. Tentu saja, sehubungan dengan kelemahan ini, tidak hanya Little Marten yang mengetahuinya, tetapi lawan Lindong saat ini, Huagu juga mengetahuinya. Lagi pula, di seluruh dunia ini, tidak ada seni perkawinan yang meningkatkan fisik yang tidak memiliki batas waktu. Oleh karena itu, saat dia melambaikan tombak tulangnya dan bertahan melawan serangan hebat Lindong, senyum berbisa muncul di bibirnya saat dia terkekeh. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Lindong tersenyum di depan matanya segera menjadi sedingin es. Kemudian, dia dengan kejam melemparkan platform emas di tangannya ke arah Huagu secara langsung. Bang! Wajah tua dan keriput Huagu sangat dingin. Kemudian, tombak tulangnya berubah menjadi bayangan keabu-abuan sebelum melesat maju dan langsung menembus platform emas. Dengan sentakan Yuan Power, dia langsung menerbangkan platform emas itu. Ketika platform emasnya terpesona, sosok Lindong dengan cepat mundur. Saat dia mundur, dia mencengkeram telapak tangannya sebelum sajadah akumulasi rohnya langsung muncul. Segera, kekuatan Yuan dan energi mental yang sangat hebat menyembur di dalamnya. Kamar. Ketika dua sumber energi yang kuat ini memancar ke sajadah akumulasi roh, cahaya keemasan muncul di sajadah, sebelum energi esensi Yuan yang sangat kaya dan kuat muncul. Teknik tombak timbangan surgawi, tombak naga surgawi. Wajah Lindong serius. Saat dia menyentak tombak kuno di tangannya, cahaya keemasan yang cemerlang menyembur keluar, sementara bola, Yuan SNC Energy, itu juga menyembur ke ujung tombaknya. Menggeram. Cahaya keemasan memenuhi cakrawala, sebelum bayangan naga emas raksasa langsung terbentuk dari cahaya keemasan. Sebuah tekanan lembut namun aneh segera menyapu, menyebabkan kekuatan Yuan di dalam tubuh Huagu tampak agak kurang. Bajingan kecil itu benar-benar tahu seni bela diri yang begitu kuat. Saat dia menatap bayangan naga emas yang muncul dari dalam cahaya keemasan, bahkan seorang praktisi elit seperti Huagu, menghirup udara dingin. Semburat keterkejutan melintas di wajahnya yang tua dan keriput, sebelum tubuhnya mulai segera mundur, sementara aliran Yuan Power yang kaya terus-menerus meletus dari tubuhnya. Armor 1000 tulang dingin. Yuan Power yang tebal dan keabu-abuan berputar, sebelum mereka dengan cepat berkumpul bersama. Hanya dalam beberapa detik, mereka telah berubah menjadi pelindung tulang putih raksasa, yang membungkus seluruh tubuh Huagu. Di atas tulang-tulang putih itu, cahaya keabu-abuan berkilauan membuat armor itu terasa tidak bisa dihancurkan. Anjing tua, lihat aku mengubahmu menjadi anjing mati dalam satu gerakan. Lindong berdiri di dalam cahaya keemasan, sementara matanya menatap dingin ke arah Huagu yang terbungkus oleh pelindung tulang putihnya. Ini adalah serangan paling kuat yang bisa dia lakukan saat ini. Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan pertarungan ini berlarut-larut, dia harus mengakhirinya dengan satu pukulan. Menggeram. Setelah Lindong berteriak, bayangan emas raksasa itu sekali lagi melepaskan raungan naga yang menghancurkan bumi, yang menyebabkan jiwa seseorang menggigil, sebelum terbang menuju pelindung tulang putih itu dengan kekuatan hebat yang bahkan bisa menakuti praktisi elit tahap penciptaan Ki. Naga emas itu terbang melintasi cakrawala dengan kecepatan yang menakutkan, sebelum dengan kejam menghantam armor tulang putih itu. Seketika, gempa bumi tampaknya meletus di puncak gunung ini, saat mulai bergetar secara gila-gilaan.
Serangan Lindong sebenarnya menakutkan ini. Part 55. Bab 260, tertiup kembali. Bentrokan yang menakjubkan meletus di langit saat seluruh lembah gunung bergetar hebat. Retakan besar dengan cepat menyebar, sementara batu-batu besar dengan gila jatuh dari tebing, menabrak danau dengan suara gemuruh yang besar, menyebabkan gelombang besar yang tingginya ratusan meter. Gemuruh. Ombak menyapu danau saat suara yang sangat keras menggelegar. Seluruh lembah gunung telah hancur total karena bentrokan yang mengerikan ini. Little Marten melayang di udara, sementara itu berkonsentrasi pada cahaya keemasan. Serangan ini bisa dianggap sebagai serangan pamungkas Lindong. Dengan kekuatan transformasi kera iblis dan tubuh guntur giok, dikombinasikan dengan teknik Heavenly Scale Halberd dan kekuatan Yuan Essence Energy, pukulan ini bahkan dapat sepenuhnya memusnahkan praktisi Kicreation. Namun, Huagu ternyata tidak mudah untuk dihadapi. Orang tua ini tidak hanya mengembangkan kekuatan Yuannya ke tahap penciptaan Ki tingkat lanjut, tetapi bahkan budidaya energi mentalnya agak tinggi. Oleh karena itu, tidak mudah untuk membunuhnya. Bang! Di bawah tatapan penuh perhatian Little Marten, sesosok tiba-tiba berteriak dari dalam cahaya keemasan, sebelum dengan keras menembak ke danau di bawah seperti meteor dari langit, menyebabkan gelombang besar muncul. Saat sosok itu jatuh ke danau, dia dengan sedih tersapu, dan mau tidak mau memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Melihat penampilannya, itu Lindong. Ketika melihat Lindong muntah darah dan mundur, Marten kecil terkejut. Segera setelah itu, ia melihat ke arah langit di dekatnya. Di area itu, cahaya keemasan dengan cepat mulai menghilang. Sementara cahaya keemasan itu memudar, armor tulang putih raksasa sekali lagi muncul dengan tenang di depan mata Little Marten. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar menolaknya. Menatap baju besi tulang putih yang tidak bergerak, ketidakpercayaan melintas di mata Little Marten. Kekuatan serangan-serangan Lindong sebelumnya sangat luar biasa, dan bahkan tahap penciptaan Ki tingkat lanjut Huagu tidak mungkin dengan mudah menahan serangan seperti itu. Di atas danau, ekspresi Lindong tidak berubah karena fakta ini. Dia menyeka darah di sudut mulutnya, saat dia dengan tegas menatap armor tulang putih yang diam-diam melayang di udara. Retakan! Di bawah tatapan tak berkedip dari satu pria dan satu Marten, sebuah suara kecil tiba-tiba terdengar diam-diam di langit. Setelah itu, retakan kecil mulai muncul di armor tulang putih dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam waktu singkat yang tidak lebih dari beberapa kedipan, armor tulang putih besar itu sudah tertutup banyak retakan. Bang! Retakan terakhir diam-diam muncul. Kemudian, seperti sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta, seluruh pelindung tulang putih itu segera hancur berantakan sebelum berubah menjadi titik-titik bercahaya yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi cakrawala. Ketika pelindung tulang putih itu pecah, Huagu, yang tersembunyi di dalam, langsung terungkap. Tidak ada emosi di wajahnya, sementara tubuhnya mempertahankan postur tegak, dengan kedua telapak tangan terentang. Namun, pada kejadian berikutnya, serangkaian suara ledakan terdengar seperti petasan, sebelum aliran darah terus menyembur keluar dari tubuhnya. Bang bang bang! Sementara Lindong dan Little Marten menyaksikan, tubuh Huagu terlempar ke belakang dengan keras. Selanjutnya, setiap kali dia mundur selangkah, kabut berdarah akan meletus di tubuhnya, sementara orangnya menjadi semakin lemah. Bas-bas! Huagu dengan kasar mundur hampir 100 langkah, sebelum dia menstabilkan dirinya. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Saat ini, wajahnya yang tua dan keriput sangat pucat, dan dia tampak sangat mengerikan. Namun, saat dia memuntahkan seteguk darah terakhir, Huagu mendapatkan kembali sebagian dari akal sehatnya, sebelum sebuah kekaguman terpancar dari matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menderita luka berat seperti itu karena serangan Lindong. Sehubungan dengan serangan Lindong sebelumnya, jika dia tidak mengeksekusi manuver pertahanannya yang paling kuat pada saat yang kritis, saat ini, seluruh tubuhnya kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan mengerikan itu. Bagaimana bajingan kecil itu bisa melakukan serangan yang begitu mengerikan? Saat dia mendeteksi parahnya luka yang dia derita, Huagu hampir diliputi amarah. Menurut pendapatnya,
karena dia berada pada tahap penciptaan Ki tingkat lanjut, itu harus berjalan-jalan di taman baginya untuk membunuh Lindong. Namun, kenyataan saat ini menunjukkan kepadanya kebodohan pemikirannya. Tidak hanya dia gagal membunuh Lindong dengan mudah, dia hampir mati di tangannya. Namun, meskipun dia diliputi amarah, Huagu bukanlah orang bodoh. Meskipun dia tahu bahwa Lindong tidak akan mampu melakukan serangan sekuat itu secara berurutan, karena lukanya yang parah, dia tidak lagi memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa membunuh Lindong. Selanjutnya, jika yang terakhir memiliki trik lain di lengan bajunya, maka dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Beberapa menit yang lalu, Huagu pasti akan mencemooh pemikiran ini. Namun, setelah mengalami pertempuran sengit itu, dia menjadi waspada terhadap Lindong dan dia tidak ragu untuk meragukan apakah yang terakhir itu masih memiliki trik lain. Heh, anjing tua. Kamu benar-benar tangguh. Saat pikiran ini melintas di benak Huagu, mata Lindong berbinar dengan lembut sebelum dia terkekeh. Namun, saat dia terkekeh, hatinya mulai berubah semakin waspada. Serangan sebelumnya itu sangat merugikannya. Selanjutnya, ada batas waktu untuk transformasi kera iblis dan tubuh guntur giok. Sekarang dia telah gagal membunuh Huagu, jika Huagu terus bertarung, dia kemungkinan akan mulai kalah secara bertahap. Ketika dia memikirkan hal ini, mata Lindong sedikit menjadi gelap. Kemudian, ekspresi buas melintas di matanya, sebelum dia dengan erat mencengkeram tombak kunonya dan mengaktifkan kekuatan Yuan yang tersisa di dalam tubuhnya. Suos! Namun, saat Lindong mengaktifkan kekuatan Yuannya dan bersiap untuk bertarung, ketika Huagu, yang berada di udara, melihat situasi ini, ekspresi wajahnya berubah drastis. Kemudian, tubuhnya seperti ayam yang ketakutan sebelum dia dengan cepat mundur. Kemudian, dengan kebingungan Lindong, dia mulai melarikan diri. Bajingan kecil, tunggu saja. Setelah Anda membunuh anak saya, kita tidak bisa hidup di dunia yang sama. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Sementara Huagu dengan cepat melarikan diri, aumannya yang marah dengan cepat menyebar dan bergema di dalam lembah gunung. Ini. Lindong agak terperangah saat dia menatap Huagu yang melarikan diri lebih cepat dari kelinci. Untuk sesaat, dia tidak bisa mendapatkan kembali akal sehatnya. Meskipun dia tahu bahwa Huagu pasti menderita setelah menerima serangan sebelumnya, itu juga sangat merugikannya. Oleh karena itu, jika mereka terus bertarung, hasil akhirnya masih belum pasti. Namun, orang tua ini sebenarnya pengecut. Heh, sepertinya orang tua itu takut dengan seranganmu sebelumnya. Marten kecil juga terkejut dengan adegan ini, sebelum berhenti sejenak dan tertawa kecil. Lindong tak berdaya menjabat tangannya, sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Kemudian, boneka simbol muncul di depannya. Itulah tepatnya simbol puppet yang didapat dari Huazong. Orang tua itu seharusnya menggunakan tanda di dalam boneka simbol ini untuk melacak kita. Setelah saya menghapus tanda ini, orang tua itu seharusnya tidak dapat melacak kita. Dengan jentikan pikirannya, energi mental yang kuat dengan paksa masuk ke dalam simbol wayang. Sekarang dia adalah master simbol jiwa yang lengkap. Itu adalah prestasi sederhana baginya untuk menghapus tanda energi mental Huazong. Oleh karena itu, dalam beberapa menit, dia membuka matanya setelah dia berhasil menghapus tanda di dalam simbol puppet. Ayo tinggalkan daerah ini sekarang. Orang tua ini benar-benar kehabisan darah kali ini. Sebelumnya, dia mengejarmu sendirian. Kemudian, ketika dia membawa serta beberapa praktisi elit dari Ghastly Puppet Cult, situasinya akan sangat berbeda. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi kita untuk meninggalkan daerah ini sesegera mungkin. Setelah dia menyelesaikan ancaman ini, Lindong menghela nafas lega. Kemudian, dia melambai ke arah Little Flame, yang berada di dekatnya, sebelum yang terakhir segera menerkam dan berubah menjadi anak kucing kecil dan melompat ke pelukan Lindong. Kentut tua itu. Suatu hari, saya akan membuat Anda membayar untuk ini. Saat ia menatap luka Little Flame, kemarahan memenuhi mata Lindong. Kali ini, jika dia tidak terbangun tepat waktu, maka Little Flame dan Little Marten mungkin akan dibunuh oleh anjing tua itu. Ayo pergi sekarang. Jika orang tua itu kembali untuk membalas dendam, itu akan menjadi pertempuran yang sulit.
Saat ini, Anda masih tidak dapat sepenuhnya berurusan dengannya. Little Marten ternyata juga terluka. Oleh karena itu, setelah berbicara dengan cepat, itu segera berubah menjadi sinar dan berlari ke jimat batu di tangan Lindong. Jangan khawatir, lain kali aku bertemu dengannya, aku akan memukuli anjing tua itu sampai dia mati. Lindong dengan kejam menggertakkan giginya, sebelum dia mengambil waktu sejenak untuk menyesuaikan diri. Kemudian, saat dia meraih Little Flame, kakinya menginjak bayangan pedang sebelum sosoknya berubah menjadi kilatan pelangi dan dengan kejam terbang ke arah yang berlawanan dengan Huagu. Sama seperti Lindong dengan cepat mundur, Huagu seperti ayam yang ketakutan saat dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal, dan dengan mengerikan melarikan diri menuju kota boneka besar. Sebelumnya, pencukuran yang dekat dengan kematian itu jelas membuatnya takut. Oleh karena itu, bertentangan dengan harapan Lindong, dia pasti tidak punya nyali untuk berbalik dan melawan mereka lagi. Saat dia melarikan diri secara maniak, dalam beberapa jam, kontur kota wayang besar muncul di depan matanya. Kemudian, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, sebelum dia melompat ke kota dengan mengerikan, sementara tubuhnya berlumuran darah. Biasanya, untuk tempat seperti Great Puppet City, siapapun dilarang masuk melalui jalur udara. Oleh karena itu, ketika Huagu muncul, itu segera menyebabkan keributan. Namun, begitu mereka menyadari bahwa dia adalah elit kuat dari sekte boneka mengerikan, mereka semua langsung terdiam. Namun, di Great Puppet City, ada beberapa individu kuat dengan penglihatan yang tajam. Oleh karena itu, begitu mereka melihat Huagu, mereka segera tahu bahwa Huagu terluka parah. Di sekte iblis besar, di atas menara, mata indah Mu kian-kian menatap dengan bingung pada sosok mengerikan di udara, sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri, karena orang tua itu berada pada tahap penciptaan Ki tingkat lanjut, siapa yang bisa melukainya? Dia begitu buruk? Nona, menurut sumber kami, untuk perjalanan ini, Huagu tampaknya telah menemukan lokasi Lindong, berdiri di belakang Mu kian-kian, seorang pria berbicara dengan lembut. Lindong. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Mu kian-kian sedikit terkejut. Dalam contoh berikutnya, kekaguman memenuhi matanya yang mempesona dan indah, sebelum tangannya yang seperti batu giok yang elegan tanpa sadar menutupi bibirnya. Kemudian, suara yang sangat lembut, penuh dengan jejak ketidakpercayaan, muncul dari bibirnya. Mungkinkah dia? Bagaimana mungkin? Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.